Terima kasih kawan-kawan semua. Terima kasih teman-teman warisan ingatan yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk bercerita tentang Agnes. Kawan kita, kawan muda yang baru saja pergi meninggalkan kita semua. Agnes saya kenal beberapa tahun yang lalu dan sebagai orang muda, Agnes menyebut kami ibu adopsi. Ya, waktu itu kami mendengar itu sepertinya senang-senang saja, riang-riang saja, dan bahkan terasa lucu. Tapi saat ini itu mempunyai apa arti yang sangat dalam. Terlebih setelah Agnes tidak ada. Agnes yang selalu mengajak kami para orang tua yang usianya sudah di atas 50 tahun dan bahkan seusia ibunya gitu, orang tuanya. Tapi kami dianggap sebagai teman dan dia selalu mencarikan ruang bagi kami untuk mengaktualisasikan diri dengan bernyanyi, bercerita, dan sebagainya. Begitu juga mengajak saya di warisan ingatan, itu juga Agnes. Dan aku itu aktif di warisan ingatan dan juga di beberapa tempat yang tentu itu membuat kita semua kehilangan. Dan menurut saya Agnes seorang muda yang bisa mengerti tentang orang tua, bisa mengerti juga tentang orang-orang muda. Bahkan saat terakhir saat Agnes sakit itu dengan rasa sakit yang tidak jelas apa sakit apa saat itu, Agnes mengajak ibu-ibu dialita di Bandung dan kemudian dia juga di sana melayani ibu-ibu dengan sangat baik dan bahkan ibu-ibu tidak pernah menyangka kalau Agnes secepat itu pergi karena itu perjumpaan terakhir dengan ibu-ibu dialita. Dan tentu kami sangat kehilangan, ibu-ibu dialita sangat kehilangan. Apalagi itu Agnes. Sedangkan untuk anak-anak muda lain yang tidak terlalu dekat, jika mereka pergi, rasanya sedih sekali. Jadi saat ini kita mengenang Agnes bisa saya bisa katakan Agnes juga sebagai pendiri warisan ingatan. Dan bahkan sampai ketika dia sudah sakit, dia sampaikan ke Truli, aku tidak bisa ikut menyelesaikan warisan ingatan. Tapi mari kita sama-sama mengingat Agnes dengan seluruh warisannya dan terutama adalah semangatnya. Semangat untuk bertahan hidup, semangat untuk untuk bagaimana dia untuk sembuh sebenarnya. Dan ternyata Tuhan berkata lain. Dia memanggil pulang Agnes. Dan rasa sakit itu sudah tidak ada lagi. Tapi satu hal
semangatnya yang harus tetap ada di dalam diri kita semua, terutama yang ada di dalam warisan ingatan. Justru karena tidak ada Agnes sudah pergi, kitalah yang akan terus menerima bara semangat perjuangannya. Mungkin itu saja, Truli. Terima kasih. Selamat jalan, Agnes. Untuk mengawali acara ini, perkenalkan nama saya Mentari. Saya mahasiswa S3 dari Geneva Graduate Institute di Jenewa, Swiss. Dan pada hari ini saya akan memandu diskusi dengan Mbak Rika Theo, ahli arsip ISG Amsterdam, Belanda, juga dari Watch 65, dan pada hari ini akan memperkenalkan proyek arsipnya dengan Gerak Ingatan. Dan kita juga akan bersama Mas Andreas Iswinarto, pengelola dan pencipta perpustakaan online Genosida 6566. Jadi mungkin kita untuk memulai, kita bisa diskusikan tentang apa yang sudah ada di judul webinar ini, yaitu gerakan kiri. Istilah ini sering kita dengar mungkin, tapi di antara kita semua mungkin pengertiannya berbeda. Ada yang untuk beberapa orang sudah bertahun-tahun sangat familiar, sangat kenal dengan istilah ini, dengan perjuangan ini. Tapi mungkin juga ada dari kita yang kurang familiar dan ingin mendengar secara langsung apa sih sebenarnya gerakan kiri itu, apalagi gerakan kiri Indonesia. Jadi mungkin kita bisa langsung saja ke Mbak Rika Theo. Apa sih gerakan kiri itu? Ya, sebenarnya itu pertanyaan pertama yang kami bahas atau kami debatkan ketika ingin membuat gerak ingatan ya. Jadi perdebatannya cukup panjang, tapi pada akhirnya kami sepakat untuk membatasi bahwa kita ambil gerakan kiri, tapi kita gunakan pengertian kiri yang lebih luas, yang berbasis pada semangatnya dan berbasis pada apa yang ingin dicapai, yaitu keadilan sosial, bahwa kekuasaan dan juga kesejahteraan itu perlu dibagikan dan perlu merata terhadap dan ya perlu ada semangat egalitarian di situ, ada semangat keadilan sosial di situ. Jadi yang kami maksud gerakan kiri, kalau di gerak ingatan adalah semua gerakan yang mencakup misalnya gerakan anti kolonialisme, gerakan anti kapitalisme, dan berbagai gerakan praktis ya, seperti gerakan buruh, pemuda, perempuan, pers, pendidikan, juga gerakan-gerakan pro demokrasi lainnya. Begitu kalau dari gerak ingatan. Ya, dari gerak ingatan tuh lebih luas ya, bisa mencakup Ya. juga semua gerakan kiri, asal ada semangat egalitarian, semangat Keadilan sosial. Menurut Mas Andreas, bagaimana? Ada yang mungkin ingin ditambahkan oleh Mas Andreas ke apa? Ada yang berbeda mungkin pengertian tentang gerakan kiri dari Mas Andreas? Apa Mas Andreas? Oke, mungkin. Baik. Oke. Ya. Ya. Maaf. Saya bersepakat dengan Rika bahwa kalau kita memandang gerakan kiri memang kita bisa spektrumnya luas. Pertama, tetapi ada beberapa nilai tentang nilai keadilan, kesetaraan, dan ide-ide tentang egalitarian itu. Tetapi juga sebenarnya bisa merujuk pada kalau kita berbicara tentang sejarah Indonesia. Saya sendiri kan membuat perpustakaan online Genosida 1965-66. Genosida itu adalah pembinasaan kelompok kiri, dan kita bisa melihat kelompok kiri ini spektrumnya luas dari Partai Komunis sampai dengan PNI kiri, Ali Sastro Amijo termasuk Partindo, kemudian kita bisa lihat juga ada satu spektrum juga dulu Akoma, Angkatan Muda Komunis, yang lebih tendensi ideologinya ke Trotskis,
tapi juga ada marhainisme. Dan banyak juga kelompok-kelompok yang gagasannya tidak sampai isme-isme ini, tapi mereka memperjuangkan perlawanan terhadap melawan kolonialisme, imperialisme, dan kapitalisme. Saya pikir spektrum itu sangat kaya, dan kalau kita melihat sejarah Indonesia juga gerakan kiri itu juga bertumbuh dengan banyak dinamikanya. Mungkin itu dari saya. Oke, jadinya gerakan kiri itu nggak cuma terbatas ya ke komunisme atau Marxisme gitu, gerakan kiri di Indonesia, tapi lebih luas, bahkan juga mencakup anti-kolonialisme yang di Indonesia. Jadi saya asumsikan juga gerakan pemuda melawan kolonialisme Jepang, Belanda, seperti itu mungkin ya. Lebih luas daripada mungkin asumsi umum kita bahwa itu hanya yang terkait komunisme aja atau Marxisme aja. Apa benar itu, Mbak Rika, Mas Andreas? Kalau kita lihat sejarah Indonesia, spektrum apapun gerakan kiri, salah satu yang menginspirasi adalah gagasan-gagasan Karl Marx ya. Dan itu juga sebenarnya berbagai kelompok nasionalis, termasuk pemikir-pemikir besar kita, pendiri bangsa itu mendapatkan inspirasi yang banyak dari Marxisme. Dan itu yang kemudian sejarah itu dihilangkan, bahwa tokoh-tokoh besar dari misalnya pendiri bangsa ini, bahkan Soekarno dan Hatta juga mengambil pembelajaran. Hanya kemudian tendensi dinamikanya berkembang dengan arah dan gerak sendiri. Saya pikir salah satu yang menginspirasi adalah Karl Marx, kita tidak bisa pungkiri dari spektrum gerakan kiri yang luas itu, dan banyak juga gagasan-gagasan tentang tadi keadilan, dan sebagainya juga diturunkan dari pemikiran kritis dari Karl Marx, tentunya juga dari pemikir-pemikir lain. Ada yang mau ditambahkan itu Mbak Rika? Oh maaf, masih di mute ini Mbak Rika. Ya, ya kalau mau mengambil contoh gerakan awal, gerakan kiri awal di Indonesia itu mungkin kita bisa menengok kembali gerakan misalnya Perhimpunan Indonesia yang hadir di Belanda, yang pada waktu itu anggotanya adalah pelajar-pelajar Indonesia yang sedang belajar di Belanda. Jadi mereka memang bukan sama sekali bukan buruh atau bukan petani, malah kebanyakan adalah kelompok elit ya. Mereka yang anak bupati, anak-anak pejabat-pejabat feodal di Indonesia. Tapi mereka kemudian belajar di sini, kemudian terekspos oleh Marxisme, oleh ajaran-ajaran ya Karl Marx, Lenin, Karl Marx dan Engels pada waktu itu. Kemudian mereka juga mulai berkenalan dengan gerakan-gerakan kiri di Belanda dan di Eropa. Nah, mereka-mereka ini kemudian balik ke Indonesia, bergabung juga dengan orang-orang kiri lainnya dari misalnya yang di Australia, kemudian juga di Indonesia sendiri. Kemudian penggabungan ini dari berbagai spektrum, dari berbagai geografis juga, yang menjadi cikal bakal perkembangan gerakan kiri berikutnya di Indonesia. Begitu. Sehingga kita punya banyak sekali spektrum ya, termasuk juga bagaimana gagasan kemudian berinteraksi dengan apa yang terjadi di lapangan gitu, secara ya apa yang terjadi di Indonesia sendiri, karena yang mereka pelajari di sini kemudian bertemu dengan kondisi sesungguhnya di Indonesia. Itu yang bagi saya sangat sangat menarik ya. Itu jadi Oh iya, sangat ideologi. menarik ternyata. Ya. Sangat menarik ternyata untuk mendengar juga bagaimana gerakan kiri sudah lama ada di Indonesia, bahkan sebelum kita menjadi negara republik ini. Mungkin kita bisa mendengar dari Mbak Rika tentang proyek kegiatan Gerak Ingatan dan pengarsipan yang sedang dilakukan. Oke, kalau dari kami sebenarnya Gerak Ingatan itu kami mulai dengan teman-teman dari Watch 65 ya. Jadi sebenarnya sudah dibahas oleh teman-teman di Watch 65 sejak setahun yang lalu. Bagi yang belum tahu, Watch 65 ini adalah sebuah
perkumpulan untuk isu-isu kemanusiaan dan keadaan sosial dan kerja-kerja memori untuk memecah kebisuan sejarah. Dan Watch 65 ini sebenarnya warisan juga dari IPT 65 atau Pengadilan Rakyat 65. Jadi orang-orang yang ada di situ kebanyakan adalah yang terlibat dalam IPT. Tapi kemudian juga meluas ya, selain yang ikut IPT dan selain Eksil juga ada anggota-anggota baru seperti saya yang bekerja di Belanda atau yang sedang belajar di Belanda. Nah, tiap kali kami rapat itu kan yang baru-baru ini selalu seperti saya itu selalu kaget gitu ya, karena selain rapat banyak kan juga ngobrol cerita-cerita. Nah, setiap kali rapat itu saya mendengar selalu ada hal baru untuk dipelajari tentang sejarah Indonesia, tentang kehidupan orang-orang kiri, tentang kehidupan eksil seperti itu. Dan kemudian ngobrol-ngobrol lagi, saya sendiri kan belajar arsip di Belanda dan saya juga apa ya banyak belajar tentang sejarah itu dari arsip yang saya temukan di berbagai tempat di Belanda ini. Ternyata sangat banyak dokumen-dokumen yang tersebar di berbagai lembaga arsip, baik dari periode kolonial dan postkolonial, juga arsip-arsip eksil juga tersimpan di sini gitu. Nah, kemudian akhirnya kami sepakat untuk membuat sebuah platform arsip yang namanya Gerak Ingatan. Kalau boleh saya share, Ya, tentu saja. tapi ini host disable participant Oh, udah jadi screen co-host. share. Mungkin Bisa sekaligus dibagi? aku juga tambahkan, Mbak Rika. Di Uh-uh. Gerak Ingatan ini, fokus arsipnya itu seperti apa ya? Seperti koleksinya, mungkin jenis materinya juga. Itu yang dipilih oleh Gerak Ingatan itu materi yang kayak gimana atau Ya, koleksi yang seperti apa? Ya. jadi di Gerak Ingatan ini yang kami lakukan ada 3 ya sebenarnya. Yang pertama itu menghimpun, jadi mengumpulkan arsip-arsip. Kalau tadi Mentari tanya arsipnya kayak apa, seperti apa, fokusnya. Sebenarnya fokusnya itu luas, jadi gerakan kiri seperti tadi yang saya bilang. Tapi untuk masa awal ini, kami kan baru 30 September lalu ya, mulai, jadi masih sangat baru. Untuk masa awal ini, Gerak Ingatan fokusnya adalah para eksil gitu, dan arsip-arsip pergerakan para eksil di Belanda bersama komunitas-komunitasnya, termasuk juga komunitas Indonesia Belanda di sini gitu, dan juga komunitas-komunitas eksil. Nah, kami menghimpun dokumen-dokumen ini dalam artian sebenarnya kami tidak punya arsip fisik. Artinya kami itu lebih pada misalnya meminjam arsip, kemudian kami memfoto atau mendigitalisasinya, kemudian membagikannya di platform Gerak Ingatan ini. Atau alternatifnya kami melakukan oral history ya, jadi mewawancarai para eksil, kemudian mencatat ceritanya. Itu satu. Kemudian yang kedua kami mengurasi. Jadi kami juga pergi ke berbagai lembaga arsip di Belanda untuk mencari arsip, kemudian menyeleksi mana arsip yang akan kami bagikan gitu. Karena arsipnya kan sangat banyak Ya. dan kami sepakat untuk mengurasinya, gitu. Memilih dalam artian tidak semua arsip tentunya akan kami digitalisasi karena terbatas juga pada tenaga dan pada orang-orang yang bekerja di dalamnya gitu. Jadi kami kurasi, kemudian yang terakhir yang mungkin juga agak berbeda dari platform arsip yang lain, kami berusaha untuk menarasikannya. Jadi menghubungkan antara arsip-arsip yang sudah kami kurasikan dan membuat cerita dari situ. Karena arsip itu kan hanya tinggal arsip aja ya, kalau Iya. tidak ada yang menggerakkan. Nah, ini juga namanya sih. Kalau arsip itu cuma disimpan aja, dia hanya tinggal dokumen aja. Jadi tergantung pada kita semua untuk
menggerakkannya untuk menceritakannya kembali, karena itu gerak ingatan ingin menggunakan arsip-arsip itu untuk menyampaikan cerita-cerita, tidak melulu cerita-cerita yang besar, Ya, tapi juga cerita-cerita kecil, cerita-cerita yang luput, tidak pernah diceritakan, tidak harus momen-momen besar, tapi juga kisah-kisah kecil, kisah-kisah kehidupan, kisah-kisah solidaritas, perjuangan seperti itu. Bentar. sangat Nah, menarik ya. Jadinya arsip-arsip yang mungkin biasanya lebih statis itu digerakkan jadi dinamis lewat storytelling, lewat proses menarasikannya. ya betul, betul. Nah, ini contohnya, ini home kami. Eh, Tadi yang saya bilang narasi itu kami lakukan dalam bentuk eksposisi. Ini salah satunya yaitu eksposisi Ina Slamet. Nah, jadi kami mengumpulkan bahan-bahan tentang Ina, kemudian juga tulisan dari teman-teman di Watch 65 yang mengenal Ina, kemudian kami buat eksposisinya. Kemudian eh, tadi yang saya bilang ini adalah koleksi. Arsip-arsip itu kami bagi menjadi berbagai koleksi. Misalnya ada koleksi karya BTI, koleksi terbitan Gerakan Kiri. Nah, dalam setiap koleksi ini ada item-itemnya yang bisa dilihat juga langsung sendiri eh, di bagian cerita dari arsip. Rapi sekali ya koleksi-koleksinya. Dan kayaknya deskripsinya juga lumayan lengkap. Memang kami karena memang bentuknya arsip, jadi tidak hanya link ke dokumen, tapi kami juga menyediakan metadatanya gitu. Setiap arsipnya itu nanti kalau misalnya aku nggak screenshot kebetulan, tapi nanti kalau dibuka sendiri bisa terlihat metadatanya, artinya data tentang arsip itu. Siapa pembuatnya, bisa ditemukan di mana, bentuknya apa, seperti itu. Nah, ini contoh eksposisi yang sudah ada di Gerak Ingatan, ada 3 sejauh ini. Nah, kalau diklik itu akan muncul ceritanya. Terus ada halaman-halaman yang kemudian bisa diklik lagi di sini. Misalnya ini adalah Gede Arke, salah satu eksil yang berasal dari Bali. Dia kuliah di Moskow. Teman kami Artin Utrem melakukan wawancara dengan Gede Arke dan juga meminjam beberapa dokumennya untuk didigitalisasi ya. Nah, kemudian ini yang kedua, peran dinas rahasia Belanda. Ini ada ceritanya sebenarnya, konteksnya. Jadi kemarin di Belanda di bulan September ada eh, jurnalis yang berhasil membuka atau meneliti arsip-arsip dinas rahasia Belanda. Ternyata dinas rahasia Belanda itu melakukan spionase dan kemudian juga bekerja sama dengan dinas-dinas rahasia lainnya terkait 65. Nah, kemudian kami bertemu dengan jurnalis itu dan dia mau berbagi kisahnya di sini. Sehingga teman kami Yos di sini dia menerjemahkan artikel itu. Kemudian saya dan Lea juga mencari arsip-arsip terkait dengan ini sehingga akhirnya menjadi sebuah eksposisi yang bisa dibaca di sini. Nah, kalau diklik misalnya salah satu bagian itu diklik, kita bisa lihat ini cerita Gede Arke, ini dokumennya, diploma ketika dia belajar di Universitas Patrice Lumumba di Moskow. Iya. Dan terakhir ini misalnya cerita tentang seseorang bernama Rahmat Kusumo Broto yang dia pulang ke Indonesia pada 65 itu, kemudian dia ditahan karena informasi dari si BVD ini, Dinas Intelijen Belanda. Gitu. Dan kemudian dia masuk buru, keluarganya di Belanda baru berhasil melihat dia lagi berapa 16 tahun kemudian. Begitu. Jadi cerita-cerita seperti ini yang kami ingin juga sampaikan. Karena selama ini kan yang kita tahu tentang gerakan kiri, terutama tentang PKI dan komunisme di Indonesia, selalu saja
dari sisi antara yang kita dengar dalam narasi Orde Baru bahwa komunisme itu ini itu ya banyak demonisasi yang terjadi ya terhadap PKI dan gerakan kiri Indonesia. Tapi kita jarang atau tidak banyak mendengar tentang detil-detil mereka ini, tentang kisah-kisah kecil mereka. Iya. Gitu. Dan itu yang kami harapkan bisa kami lakukan di sini untuk mengisi gap-gap ini, gap-gap kisah gerakan kiri yang masih berada dalam kesenyapan. Mungkin kami juga ingin ikut serta dalam gerakan yang sekarang juga sudah ada karena sudah semakin terbuka, semakin banyak. Nah, saya pikir semakin banyak kita membicarakannya, semakin banyak kita mendiskusikannya, kebungkaman itu mulai pecah gitu. Jadi orang juga bisa semakin terbuka untuk menceritakannya. Gitu. Itu seperti melawan kayak tabu sosial untuk berbicara tentang topik gerakan kiri mungkin ya. Iya, betul sekali. Dan dengan itu kita juga bisa mungkin kita mulai pindah nih ke proyeknya Mas Andreas yang di halaman depannya itu ada tulisan besar kebenaran dan kemanusiaan tak bisa dibungkam. Jadinya Mas Andreas bisa dijelaskan mungkin tentang proyek Mas Andreas ini? Baik, kawan admin mungkin bisa ditayangkan ilustrasi dari PPT saya. Tapi saya akan memulai dulu. Sebenarnya apa yang saya lakukan ini ya bergerak antara di satu sisi pengarsipan, kemudian juga perpustakaan, tapi juga barangkali lebih seperti hub yang menghimpun semua literasi yang tersedia secara online yang terkait tema yang awalnya tentang genosida 6566. Jadi memang ada beberapa arsip yang memang kami simpan, seperti misalnya contoh ada sekitar 6 buku Ultimus memoir penyintas 65 yang sudah dihibahkan kepada publik. Itu misalnya yang kami simpan juga, misalnya karya reproduksi dari foto-foto karya para seniman yang terkait dengan tema-tema 6566 itu kami simpan. Tapi selebihnya sebenarnya kami hanya menghubungkan pengguna perpustakaan online dengan berbagai literasi yang tersedia secara online. Jadi itu yang kami lakukan. Dan sebagai catatan misalnya kehadiran gerak ingatan ini saya menyambutnya dengan sangat gembira karena apa yang mereka arsipkan secara digital dan kemudian dinarasikan akan nantinya juga akan menjadi sumber yang kami himpun di dalam, tentunya kita hanya mencantumkan link dan beberapa keterangan singkat tentang apa yang disampaikan oleh gerak ingatan. Jadi kami sebenarnya hanya mengumpulkan bahan bacaan berserak begitu banyak, hanya mungkin orang agak sulit kalau memulai pencarian. Kami misalnya membangun sesuai tema, ada beberapa yang tematik, ada kisah-kisah tunggal yang kami cantumkan. Barangkali saya akan mulai saja dengan satu bagian presentasi halaman pertama. Sebenarnya yang ingin saya katakan dengan ilustrasi ini adalah bahwa kami menghimpun sumber yang sangat beragam dalam format medium ya. Misalnya contoh kita ambil sampel Bali ya. Di sini ada 2 karya seniman Ade Bayak yang mengangkat tema 65, tapi juga ada kajian yang ilmiah. Di atas itu karya Jeffrey Robinson, yang di bawah itu adalah dari skripsi Ngurah Suryawan. Tapi juga ada narasi-narasi yang misalnya buku yang di sebelah kiri yang tentang Taman 65, mereka mengangkat narasi-narasi persoalan-persoalan di seputar tema 65 yang terkait dengan Bali, mengangkat berbagai inisiatif untuk membangun penyadaran, untuk mengungkap kebenaran, tapi juga cerita-cerita tentang apa yang terjadi semacam kronik di Bali. Tapi kita juga bisa lihat ada inisiatif dari teman-teman muda yang kemudian mengangkat cerita-cerita para penyintas
kita bisa lihat Prison Song ini mereka mengangkat lagu-lagu yang diciptakan oleh para tapol, ex-tapol ketika mereka di penjara Pekambingan. Mereka mendokumentasikan lagu-lagu itu dan kemudian dinyanyikan oleh di aransemen kembali dengan teman-teman muda. Sedangkan Sekeping Kenangan ini mengangkat behind the scene-nya Prison Song. Tapi juga kita dapat mendapatkan narasi-narasi, cerita-cerita, kisah-kisah dari para tapol ini. Kenapa mereka sampai ditahan, kemudian kehidupan mereka pasca ditahan. Jadi spektrumnya beragam. Misalnya tidak hanya karya rupa, kami juga mendokumentasikan video, kemudian musik. Misalnya video paling tidak di YouTube kita bisa kumpulan ada sekitar 170 video yang terkait dengan 65. Musik juga kami mengumpulkan semua playlist karya musik. Itu jadi spektrumnya beragam karena literasi ini begitu kaya, kita akan makin diperkaya tidak hanya dengan bacaan kajian-kajian ilmiah, tapi juga ekspresi seni, kemudian cerita-cerita, narasi-narasi personal dari para penyintas. Mungkin kita bisa lanjut ke bagian 2, ke halaman kedua. Sebenarnya gimana? Jadinya mau klarifikasi aja nih, jadi jenis-jenis materi yang berbeda-beda ini dari buku sampai seni, karya-karya seni, memoir, ini itu dikompilasikan dalam perpustakaan online genosida. Iya, kita kan nggak selalu bisa mengakses buku-buku yang tadi saya sebutkan itu tidak tersedia secara online. Tapi saya berupaya untuk mengumpulkan tulisan-tulisan misalnya Jeffrey Robinson, artikel-artikelnya terkait dengan Bali. Kemudian Ngurah Suryawan juga banyak sekali menulis opini artikel tentang genosida di Bali yang terkait juga dengan buku itu. Atau sekaligus saya juga mengumpulkan kalau memang ada resensi-resensi dari buku-buku itu. Jadi itu semacam jendela mereka bisa masuk, kalau mereka tertarik lebih jauh mereka bisa beli bukunya. Tapi termasuk yang misalnya 5 tahun terakhir hampir semua buku-buku tentang 65 itu ada podcastnya, ada webinarnya, ada peluncuran yang disiarkan secara online, misalnya di streaming dan sebagainya, dan YouTube itu kami himpun sehingga ketika orang tidak mengakses buku itu, paling tidak mereka tahu poin-poin penting dari buku ini, nilai penting buku itu, dan perdebatan yang mungkin ada di seputar kajian-kajian. Kira-kira itu. Yang kedua, kami juga memfokuskan kepada ada cerita-cerita narasi besar tentang genosida di Indonesia, tapi yang kami coba lakukan sebenarnya mendekatkan kesadaran ruang yang menyejarah. Jadi misalnya kami mengangkat situs-situs genosida dari Aceh, provinsi demi provinsi, tapi misalnya di Jawa, kota demi kota, dan mendekatkan publik dengan persoalan itu. Misalnya kita bisa lihat di bagian atas tengah itu adalah beberapa peta yang disusun oleh teman-teman, yang di tengah sebelah kiri bawah itu kawan-kawan ISSI, Institut Sejarah Sosial Indonesia, mendokumentasikan semua tempat penahanan, penyiksaan, dan pada tahun 65-66 di kota Surabaya. Ada 27 titik yang kita bisa mengklik tiap titik itu. Misalnya kantor Kodim, kita akan dapat narasinya, kesaksian orang-orang, fotonya. Jadi kenyataan itu menjadi dekat. Yang tengah di bawah adalah satu penelitian tentang memori kolektif tentang ruang kota. Misalnya dari penelitian ini ada banyak ruang yang diingat oleh publik luas tentang bahwa itu adalah situs-situs genosida. Misalnya yang kita bisa lihat yang tengah ini adalah kajian akhirnya merumuskan 3 titik terpenting yang dari memori kolektif tentang kota ini yang terkait 65. Itu penjara kuburan masal Plumbon, kemudian sekolah Tionghoa, saya agak lupa namanya, yang kemudian dijadikan tempat penyiksaan, dan satu lagi ada gedung bersejarah, gedung Syarikat Islam yang sejak tahun 1920-an tapi juga digunakan oleh Syarikat Islam Merah, dan kemudian juga pernah digunakan gedung itu sebagai kantor SOPSI dan sebagainya. Jadi situs-situs itu
dengan demikian saya ingin mendekatkan tadi bahwa kesadaran kita tentang persoalan 65 didekatkan dengan kesadaran ruang kita, ada tempat-tempat situs-situs yang sadar atau tidak sadar orang juga sebenarnya banyak yang sudah mengetahui, hanya kemudian kita gali, kita yang sebelah kanan ini inisiatif dari satu peta digital juga yang berangkat dari pengalaman narasi secara personal, tapi kemudian menjadi peta yang menggambarkan spektrum persoalan. Ini diinisiatif juga dengan beberapa teman yang gabung Warisan Ingatan, Rangga Purbaya, Sirin, yang kemudian mereka membuat peta digital berdasarkan narasi-narasi situs-situs di mulai mungkin dengan Jawa Tengah, dan saya pikir sudah diperluas. Jadi ini penting bagi saya karena persoalan yang masa lalu yang begitu jauh yang tidak dipahami kita dekatkan dengan situs-situs yang ada, situs-situs ingatan yang ada di tiap titik. Yang paling kiri atas itu ya pendokumentasian seluruh kuburan massal di seluruh Indonesia. Saya cepat saja yang ketiga, mungkin bisa gambar ketiga. Saya coba menghadirkan perjumpaan kajian interdisipliner dan multidisipliner. Jadi kajian genosida komparatif, kita bisa lihat kajian keadilan transisi, memori dan pewarisan, kajian sejarah dan sebagainya. Sebenarnya ini ada sekitar 79 akademisi dan peneliti yang concern dengan persoalan 65, 65, 66. Tapi bukan hanya ini saya memilih nama-nama ini karena mereka agak lebih intens dibandingkan peneliti lainnya. Untuk saya himpun semua kajian-kajian mereka, buku-buku mereka, tapi tentunya di perpustakaan masih banyak lagi para peneliti dan temuan-temuan kajian yang bisa kita lihat. Tapi ini saya coba menghimpun, memudahkan orang untuk mendapatkan bahan-bahan bacaan terkait dengan peneliti tertentu atau akademisi tertentu. Kemudian lanjut. Yang berikutnya, ya, selain itu ini melting point, saya menghimpun semua inisiatif yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat untuk menginisiasi advokasi atau penyadaran, pengungkapan kebenaran. Paling atas kita bisa lihat IPT, kemudian inisiatif di sebelah kiri atas itu adalah ibu-ibu kiprah perempuan, para penyintas perempuan di Jogja yang kemudian memilih medium teater untuk mengekspresikan cerita-ceritanya. Kemudian ada Dialita dan tentunya masih banyak inisiatif lain, termasuk teman-teman yang misalnya Syarikat Indonesia yang mendampingi penyintas 65 dengan mendorong mereka untuk membuka klinik akupuntur. Jadi ini beragam inisiatif yang apapun coba saya arsipkan atau saya simpan atau saya himpun di perpustakaan online. Nah, ini bagian terakhir. Maaf, jadinya ini entry-entry sendiri ya di perpustakaan online? Ini judul-judul. Oke. Benar. Jadi tadi selain situs, kemudian juga karya ilmiah, kajian-kajian. Kalau yang ini berbagai inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat sipil, baik di berbagai lini ini ya, dari kegiatan seni, budaya, ilmiah, dan termasuk memorialisasi dan sebagainya. Mungkin bisa lanjut. Nah, ini saya hanya ingin menginikan bahwa ada narasi ingatan yang skalanya mikro atau personal, misalnya memori dan sebagainya, tapi juga ada kajian-kajian makro. Ini semua coba dihimpun untuk memperkaya. Tentunya selain para penyintas yang sudah menulis buku-buku memori sebagainya, saya juga menghimpun cerita-cerita yang belum pernah dibukukan tapi diliput oleh media, diliput oleh film tertentu dan sebagainya. Kita coba himpun narasi ini sehingga memperkaya kajian-kajian makro pun sebenarnya juga berangkat dari kesaksian penyintas, sejarah lisan yang diungkapkan penyintas, tapi juga tentunya misalnya syarat karya ilmiah lebih mementingkan juga objektivitas. Tapi narasi-narasi personal ini walaupun subjektif juga ingatan juga tidak selalu bisa terjaga secara utuh, tapi ini adalah memberi
memperkaya semua pendekatan untuk memahami persoalan lebih jauh. Dan yang terakhir, saya ingin jelaskan perpustakaan genosida ini memang memulai dengan menghimpun semua persoalan terkait dengan peristiwa genosida itu. Tapi ketika kita mengangkat peristiwa itu, rasanya kita juga harus memahami konteksnya. Misalnya kita ambil contoh bahwa sejak tahun 6566 ada sekian organisasi yang dilarang, dan juga setiap penyintas itu ada punya latar belakang organisasi. Misalnya saya mengangkat ASMU, itu sosok tokoh BTI, Barisan Tani Indonesia. Tentunya saya akan juga mengangkat cerita tentang BTI. Jadi di bagian akhir dari halaman berikut, ini sebagai beberapa contoh saja. Ini kompilasi sejarah yang dihilangkan, saya himpun itu tentang PKI sendiri, SOPSI. Anggota SOPSI itu sebenarnya puluhan, tapi yang berhasil saya himpun ceritanya baru Sarbupri, Serikat Buruh Kereta Api, kemudian ada Lekra, Gerwani, dan sebagainya. Dan misalnya saya juga menghimpun bibliografi tentang sejarah PKI, tapi juga kami menarik, ketika kita bicara gerakan kiri, kita akan menarik dari awal abad 20, ketika rintisan awal tentang pembangunan organisasi kiri, diantaranya PKI dan sebagainya. Tapi juga dengan mengangkat beberapa sosok tokoh-tokoh ini, kita juga mengangkat cerita-cerita tentang aktivitas mereka selama ini, kontribusi mereka untuk perjuangan bangsa ini dan sebagainya. Jadi niscaya ketika kita membicarakan genosida, untuk mendapatkan pemahaman yang betul, kita harus juga memahami sejarah gerakan kiri dan kontribusi mereka untuk negeri ini. Dan kalau kita bilang kan, yang dibasmi tidak hanya orang, tapi organisasi dan kemudian nilai-nilai. Dan sejarah gerakan kiri termasuk bagian yang dihilangkan, digelapkan, dan dikubur secara massal juga. Itu sedikit catatan cerita garis besar tentang apa yang dilakukan perpustakaan online. Ya, terima kasih, Nari. Ya, sebenarnya aku ada pertanyaan lagi nih untuk Mas Andreas. Ya. Tampaknya tuh materinya ada banyak sekali untuk perpustakaan online genosida, sangat beragam dan hampir mirip kayak hub sentral informasi, tidak hanya perkara genosida 65, tapi juga lain-lain terkait sejarah gerakan kiri di Indonesia. Nah, apa sih yang pada awalnya itu memotivasi Mas Andreas untuk memulai perpustakaan online genosida 65 ini? Saya memulainya sudah agak lama ya, 8 tahun lalu. Oh, Tapi 8 tahun. yang membuat sekitar 8 tahun saya sudah memulai pertama kali. Sebenarnya intinya begini, bahwa ada satu periode dari tahun 65 sampai turunnya Soeharto itu hanya ada narasi tunggal. Suara-suara dari kajian-kajian, banyak buku yang dilarang yang mencoba membaca peristiwa itu. Kemudian juga para penyintas tidak ada ruang bicara, mereka menyimpan cerita-cerita itu, dan kita tahu setelah 98 ada ruang yang terbuka, dan bahkan kalau kita tarik dari 98 sampai hari ini, bagi saya bahan yang tersedia yang bisa kita akses secara online itu begitu banyak. Walaupun kita tahu bahan baca ini juga belum bisa menjelaskan semua hal, karena banyak arsip-arsip penting yang misalnya tentang arsip-arsip yang ya di Andri pun kita tidak bisa mengakses arsip-arsip tertentu yang dan kita beruntung waktu Jess Melvin melakukan penelitian dan kemudian jadi disertasi di Aceh, dia menemukan dokumen militer yang cukup banyak dan kemudian menjadi disertasi dengan bukti kuat tentang adanya genosida, ada rantai komando dan sebagainya. Jadi bahan-bahan itu begitu banyak, tapi menurut saya juga
ada baiknya bahan itu kemudian dihimpun untuk mempermudah orang mencari bahan itu, karena semua orang bisa mencarinya sendiri tapi butuh waktu untuk menemukan misalnya sekian bacaan tentang lekra Jawa Barat. Saya coba himpun bahan-bahan itu di perpustakaan online. Tapi juga sebagai catatan bahwa saya nggak cepat belajar tentang pengarsipan perpustakaan, jadi memang masih banyak pekerjaan penataan yang harus dilakukan. Jadi bagaimana supaya user friendly lah, kemudian juga menjadi situs pembelajaran yang mungkin kita bisa bikin tahap-tahapan belajar secara sistematika. Nah, itu pekerjaan yang memang masih harus dikerjakan ke depan, tapi intinya saya coba dulu mengumpulkan itu bahan-bahan itu sehingga dan misalnya beberapa contoh saja, saya memang berkepentingan untuk mengangkat misalnya musik, karya seni, film. Barangkali orang tertarik pada seninya. Ketika dia masuk itu mempelajari satu karya, misalnya Dadang Kristanto banyak 10 tahun atau lebih terakhir itu karya-karyanya tentang memori dia tentang 6566, itu adalah titik masuk. Termasuk karya musik dari penyanyi-penyanyi populer, ada Seringai, ada macam-macam itu. Di titik itu ketika mereka misalnya mengakses karya itu, kemudian mereka bisa temukan bahan-bahan lain yang terkait tema-tema yang diangkat melalui musik atau karya rupa itu. Jadi mudah-mudahan itu menjadi titik masuk sampai mereka mempelajari lebih jauh. Jadi prioritasnya itu tuh untuk menghimpun, lalu juga mungkin untuk memotivasi audiens yang masuk untuk mungkin mereka awalnya tertarik dengan seni-seninya, untuk mereka melihat apa yang terkait. Seperti itu ya, Mas. Kalau gitu dari Mbak Rika dengan gerak ingatan, dengan fokusnya yang tadi kan ya, menceritakan, menggerakkan arsip ini, di mana tiap entry itu tampaknya prosesnya tuh cukup panjang untuk penulisan, meneliti deskripsinya dan lain-lain. Apa yang menjadi motivasi utama gerak ingatan untuk melakukan pengarsipan dengan metode yang menurut aku sendiri mungkin lebih tradisional? Dan siapa sih mungkin target audiens gerak ingatan ini? Oh, masih di mute, Mbak Rika. Maaf, sudah lama tidak webinar. Ya, jadi aku menyambung aja yang tadi dikatakan oleh Andreas tentang akses dan tentang arsip-arsip yang ada banyak sekali tapi tersebar. Selain di Indonesia, itu aku mengalami sendiri di sini kan, di Belanda ya. Jadi masalah akses arsipnya itu ada banyak. Cuma masalahnya mereka arsip-arsip ini sangat, ya kita punya keterbatasan untuk mengaksesnya ya, ada batasan jarak, ada batasan bahasa gitu kan. Dan kemudian aksesibilitasnya itu adalah fokusnya pada pengguna arsip di Belanda sendiri, begitu ya. Jadi misalnya dia dideskripsikan untuk orang Belanda, kemudian dia diseleksi arsip-arsip itu kan jika ada yang mendonasikan arsip ke sebuah lembaga arsip di Belanda, dia akan melalui proses ya. Jadi ada namanya seleksi gitu kan. Nah, dalam seleksi itu yang ada dalam benak pikiran si arsiparisnya adalah kebanyakan adalah usernya mereka, bukan dari mana arsip ini berada atau komunitas di mana arsip ini penting gitu. Termasuk juga arsip-arsip Indonesia yang masuk yang disimpan oleh lembaga arsip Belanda begitu. Ketika sebuah arsip itu dikumpulkan oleh sebuah lembaga arsip, maka agak problematis buat arsip-arsip yang tidak berasal dari negara itu sendiri atau komunitas itu sendiri. Ini saya lihat misalnya untuk arsip kolonial ya, untuk arsip
Kebetulan saya banyak riset tentang arsip Intel Nevis yang disimpan di Arsip Nasional Belanda. Jadi mereka dideskripsikan tidak hanya dalam bahasa Belanda tapi juga menggunakan term atau eh, ya istilah-istilah yang mereka familiar, misalnya aksi polisionel. Orang Belanda di sini semua tahu, tapi istilah ini kan sebenarnya selain kita tidak kenal di Indonesia, tapi juga sangat menurut saya condescending ya, dan sangat dari perspektif Belanda kan bahwa itu aksi polisional, padahal itu sebenarnya adalah agresi gitu. Eh, Kemudian juga arsip-arsip itu dideskripsikan dari perspektifnya si Intel Belanda. Dia terlepas dari konteks yang ada di Indonesia. Nah, itu problemnya. Makanya kemudian eh, ini sebenarnya menjadi titik awal kami juga di Gerak Ingatan. Bagaimana sih kita bisa membawa arsip-arsip Indonesia yang ada di Belanda supaya lebih dekat dengan komunitasnya, dengan orang-orang Indonesia sendiri, dengan survivor dari peristiwa 65, dengan orang-orang yang mau belajar tentang sejarah gerakan kiri. Makanya kemudian eh, kami memilih platform arsip dengan yang tadi Mentari bilang bahwa harus eh, ya perlu kerja lumayan keras untuk memasukkan satu persatu metadatanya gitu. Karena menurut kami ini yang eh, masih belum banyak dilakukan dan masih sangat kurang arsip sebagai dokumentasi sejarah gitu. Jadi ada banyak pengarsipan alternatif di Indonesia dan kita perlu untuk punya bentuk sendiri-sendiri tapi kemudian saling melengkapi. Dan itu aku lihat sekarang sudah mulai menuju ke situ. Dan kalau ditanya siapa yang menjadi inspirasi, pertama ya Mas Andreas sendiri. Maksud saya, Perpustakaan online-nya ya. iya betul, betul. Itu sangat-sangat menginspirasi buat kami sebenarnya. Betapa seorang diri bisa terus-menerus gitu ya, konsisten membangun pengarsipan alternatif, membangun perpustakaan genosida gitu. Eh, ya kalau Mas Andreas bisa punya stamina sepanjang itu, kita harus juga bisa gitu kan. Terus selain itu juga eh, sebenarnya saya banyak terinspirasi oleh para eksil Indonesia di Belanda. Ini bukan pekerjaan pengarsipan, pekerjaan memori pertama yang dilakukan di Belanda ya. Dulu juga tidak berhenti seperti para eksil melakukannya. Ada berbagai macam komunitas yang mengeluarkan publikasi misalnya tentang pengumpulan dokumentasi tentang gerakan kiri, tentang komunisme, tentang PKI, tentang organisasi-organisasi kiri, gerakan buruh, gerakan perempuan. Itu semua sudah ada sebenarnya. Sudah ada, tapi kemudian juga tersebar-sebar. Nah, kami juga ingin mengumpulkan gerakan-gerakan yang dulu sudah ada. Misalnya dulu ada yang namanya Yayasan Sejarah Bangsa Indonesia. Itu didirikan oleh eksil-eksil di Belanda untuk mendokumentasikan juga sejarah gerakan kiri gitu. Kemudian Perhimpunan Dokumentasi Indonesia juga didirikan oleh eksil dan oleh pelajar Indonesia di Belanda. Jadi sudah banyak, cuma pada waktu itu kan masa itu kan belum ada teknologi internet. Sekarang ini kita sudah ada bantuan teknologi gitu loh. Jadi arsip itu bisa dibilang arsip tanpa tembok gitu ya. Jadi kita nggak harus lagi datang ke lembaga arsip duduk baru bisa akses. Sekarang ini temboknya udah bisa dibilang hampir hilang ya. Kita bisa mengambil arsip itu, mendigitalisasikannya, dan kemudian membagikannya ke ya semua orang yang ingin belajar lebih jauh lagi tentang sejarah gerakan kiri. Itu semangatnya. Oke.
Sangat menarik ya. Semuanya pada akhirnya juga terkait di mana gerak ingatan mendapatkan inspirasi dari perpustakaan online genosida ini. Perpustakaan online genosida 6566 eh, milik Mas Andreas ini. Untuk yang mungkin juga kurang familiar, Mas Andreas kan ini ya satu-satunya orang yang mengelola secara langsung situsnya dalam artian ditulisnya entry, masuk ke situ, dipindahkan. Eh, dengan itu juga, mungkin Mas Andreas bisa bercerita sedikit tentang tantangan Mas dalam perpustakaan online genosida terkait pelestarian materi digital-digital ini dalam jangka panjang ke depannya. Karena setahu saya juga perpustakaan online genosida itu lumayan sering diupdate ya, hampir tiap hari justru. Dan karena tujuannya prioritas yang tadi Mas Andreas cerita itu untuk menghimpun banyak macam-macam materi, itu bagaimana? Rencana mungkin atau yang sekarang lagi dilakukan menghadapi Ya, baik. tantangan. Baik. Tadi saya katakan mungkin saya seperti Hub yang coba menghimpun dan memang menjadi persoalan ketika saya kan hanya menghubungkan dengan sumber bacaannya, linknya, dan mungkin deskripsi tentang apa yang ada di sana. Dalam beberapa kasus, lembaga atau website yang menyajikannya kemudian tutup atau tidak aktif. Saya ngambil contoh saja, waktu itu ada website KKPK. KKPK itu website yang ada websitenya, kemudian satu waktu website itu kemudian hilang. Dan saya akan kehilangan link itu. Walaupun sebenarnya saya mencoba mendownload semua bahan itu. Tapi bahan itu banyak sekali yang harus kami tata lagi. Jadi seandainya ada orang yang mencari bahan itu dari link itu, paling tidak saya bisa sampaikan bahwa secara kami menyimpan filenya dari arsip itu. Misalnya ambil contoh lain, misalnya TikTok atau Historia. Historia itu suatu saat misalnya mereka tidak lagi eksis, maka saya akan kehilangan banyak sekali link terkait yang bahan literasi yang linknya ke Historia atau ke TikTok gitu. Jadi memang bahan-bahan itu yang kemudian saya pikir harus diantisipasi. Kemudian jadi harus semua sebisa mungkin saya punya mendownloadnya atau mengkopinya, sehingga kalau link itu suatu saat hilang, paling tidak dokumen arsipnya masih saya simpan. Dan ada problemnya karena itu begitu banyak ya, mungkin puluhan ribu arsip. Kalau saya itu juga harus ditata secara baik, penamaannya juga harus baik. Kadang ada catatan konyol juga, misalnya kita mendownload satu buku yang memang bisa dibuka secara online. Seringkali nama filenya itu bukan judul buku, ada kadang angka. Nah, sebelum saya sempat di renaming, dinamakan secara ini, kemudian saya tinggalkan. Jadi harus membuka satu persatu bahan itu. Memang saya memulai ini dari ya sebagai seorang awam dan banyak pelajaran yang harus. Tapi itu yang selain pembenahan struktur perpustakaan online ini, juga penyimpannya harus dipikirkan untuk pelestarian. Oke, terima kasih Mas Andreas. Itu sebenarnya juga yang dari awal kepikiran terus ya, karena ruang digital tentunya kalau kita bicara tentang menyimpan ingatan, mewariskan ingatan, dan juga untuk menghimpun materi-materi ini kan bisa dibilang keuntungannya tadi yang seperti kata Mbak Rika juga bisa mencakup audiens yang lebih luas dan bisa lebih lama mudah diakses oleh beragam audiens. Tetapi tentu saja kan ada macam-macam tantangan tersendiri juga dalam aktifnya arsip-arsip digital atau perpustakaan online tersebut. Nah, kalau misalnya Mbak Rika nih dari sebagai bagian
gerak ingatan. Tantangan apa sih yang udah mulai muncul gitu? Kan lumayan baru gerak ingatan dalam proses Hmm. penggerakan narasi-narasi atau arsip-arsip ini. Secara sistem mungkin kami sudah lebih ada sistemnya karena kami menggunakan platform arsip ya namanya Omeka. Eh, Cuma sekarang kendalanya itu tadi arsipnya ada banyak sekali, berlimpah di sini. Cuma eh, tenaganya itu ya yang Iya. yang eh, yang sangat terbatas gitu. Jadi kalau di gerak ingatan kan semuanya volunteer ya. Eh, karena Watch 65 itu non-profit dan semuanya datang karena concern terhadap kerja memori untuk 65 dan untuk kejahatan kemanusiaan, pelanggaran kemanusiaan lainnya. Eh, jadi bagaimana cara memaintain konsistensi satu, kemudian membagi tugas. Karena semuanya, misalnya memasukkan metadata itu kami hanya bertiga timnya. Jadi kami tidak bisa melakukan terus-menerus karena juga kesibukan di eh, berbagai kesibukan di kehidupan sehari-hari lainnya atau di pekerjaan begitu. Eh, dan kemudian kami juga mengandalkan anggota-anggota lainnya untuk misalnya aktif mengirimkan tulisan seperti itu. Nah, bentuk tulisan itu juga kemudian agak agak menantang juga ya, menjadi tantangan juga karena eh, format kami kan sebenarnya eksposisi yang tadi eh, penarasian tapi bentuknya dalam eh, eh, eksposisi atau kayak pameran gitu ya. Kalau kamu ke museum kemudian lihat ada pameran tentang sebuah topik. Nah, gerak ingatan inginnya melakukan seperti itu. Jadi dalam artian narasi itu sebenarnya tidak perlu terlalu panjang tapi bernas, tetap bernas dan langsung masuk ke isi ya. Ini sangat teknis memang. Coba kadang karena basisnya kebanyakan dari Watch 65 itu adalah penulis, tulisan itu eh, kemudian jadi sangat bentuknya bentuknya bisa macam-macam, bisa argumentatif, bisa analisis, dan bagaimana kami mentransform atau mengubah tulisan dalam bentuk panjang long form ini ke bentuk eksposisi dan bagaimana mengkomunikasikannya dengan para penulis gitu. Nah, itu juga menjadi tantangan. Kalau soal arsipnya sendiri, yang tadi saya bilang eh, harus gimana kami membagi tenaga untuk mengumpulkan arsip, untuk memasukkan metadata, untuk mewawancarai Excel, kemudian untuk membuat eksposisi itu yang masih kami eh, apa terus-menerus apa namanya mendiskusikannya dan mencari bentuk yang paling pas gitu. Oke. Mm-mm. Karena sekarang kita juga udah mulai di bagian akhir acara, mungkin aku sebelum sesi tanya jawab bisa tutup dengan pertanyaan terakhir untuk Mbak Rika sama Mas Andreas nih. Untuk orang-orang yang datang, yang mungkin tertarik membuat arsip online, mau itu tentang gerakan, mau itu tentang genosida 65 atau mungkin tentang topik lain mengenai gerakan kiri di Indonesia. Apa saran yang Mbak Rika sama Mas Andreas miliki untuk orang-orang yang tertarik untuk memulai arsip ini? Mungkin bisa dari Mas Andreas dulu. Mungkin saya sedikit menyinggung tadi Rika sudah bilang siapa yang menginspirasi. Saya juga harus menyebutkan beberapa orang inspirasi dan saya pikir penting untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama memang Pak Sudarmaji, eksil yang membuat Perdoy, yang himpun semua bahan literatur tentang literatur tentang kiri dan 65. Tapi juga ada sosok penting
penting yang menurut saya penting saya sampaikan, Muhyiddin M. Dahlan dengan warung arsip. Jadi dengan sebenarnya yang saya lakukan itu seperti mengclipping koran, dan dia bilang pekerjaan mengclipping itu pekerjaan pekerjaan penting. Dan kalau kita lihat Muhyiddin pun juga selalu mengangkat suhunya. Pramudia Anantur juga dia menyusun banyak tulisan novelnya itu dengan terlebih dahulu mengumpulkan clipping, kadang mahasiswa yang minta clipping. Jadi sebenarnya gagasannya menghimpun semua bahan bacaan yang agak beda saya dengan Muhyiddin, kemudian bahan-bahan clippingan itu dia bisa narasikan, dia tuliskan kembali. Kalau saya baru sampai tahap mengumpulkan, belum lagi mampu mengolah menjadi tulisan, membuat orang menemukan sesuatu dari arsip yang ada. Jadi, dan saya pikir juga ketekunan itu penting. Kita bisa bayangkan Muhyiddin M. Dahlan ketika menyusun trilogi Lekra Tidak Membakar Buku, dia menghimpun, dia datang satu ruangan yang penyimpanan arsip harian rakyat yang tekun, mungkin entah sehari berapa jam mendigitalisasi itu. Dan saya juga terinspirasi kawan yang dua ini, Pak Sudarmo ini saya tidak kenal begitu jauh, tapi misalnya yang teman dekat itu Bill Venn dengan penerbit Ultimus, yang saya pikir dia tekun memulai dari sebuah kolektif, tapi ketika sampai hari ini ketika dia tinggal sendiri saja gitu dengan para pendiri, tapi dia masih tetap tekunnya, ketekunan yang luar biasa yang harus kita akui dari tiga sosok ini yang menginspirasi saya. Jadi pekerjaan saya juga memulai merasa penting untuk menghimpun bahan bacaan ini. Entah nanti saya juga berkepentingan bahwa orang-orang bisa menemukan sesuatu di medium itu, dan saya berharap juga ada orang yang bisa mengolah secara lebih baik, menghimpun bahan-bahan seperti saya. Saya kan bahan itu beragam, mungkin proses seleksinya juga kurang ketat, kemudian kritik sumbernya mungkin tidak ada dan sebagainya. Dan barangkali ini pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh teman-teman lain dengan memberi lebih representatif secara akademik dan sebagainya. Dan selain tujuan-tujuan praktis, bahan bacaan ini menjadi proses pembelajaran banyak teman muda. Itu sedikit dari saya. Terima kasih Mas Andreas. Bagaimana Mbak Rika? Apakah ada yang ingin ditambahkan atau mungkin sarannya juga senada? Kalau saran, saya kembali lagi ke tadi semangatnya aja. Jadi kita harus ya, bagi yang ingin tertarik melakukan pengarsipan alternatif untuk sejarah gerakan kiri, perlu dipikirkan sebenarnya yang mau melakukan apa dan kenapa mau melakukan ini. Dan karena kalau tidak ada kedua hal ini, sulit untuk menjalankan upaya ini dengan konsisten gitu. Karena nafasnya perlu panjang ya. Karena arsip itu seperti banjir gitu ya. Arsip itu ada banyak sekali. Sementara tenaga terbatas. Nah, itu jadi perlu fokus sebenarnya. Makanya harus menjawab kenapa dan apa yang mau dilakukan. Dan kemudian lebih baik lagi jika melakukan kegiatan ini bersama-sama. Begitu. Jadi ada tim yang punya visi dan misi yang serupa sehingga semua pekerjaan bisa dilakukan, dibagi-bagi dan saling menyemangati gitu, saya bilang. Solidaritas ya. Karena kalau di gerak ingatan ini semua nggak akan terlaksana kalau misalnya cuma saya sendiri yang concern. Nggak. Jadi ada banyak kawan-kawan di sekitar saya, ada Lea, ada Afi, ada Ratna, Artin yang juga terus mendukung, ada Yos gitu. Jadi semua terlibat dan kami juga kasarnya mengeksploitasi semua potensi yang ada di kawan-kawan gitu. Oke. Ya.
Gitu, Mas Ari. Mengambil semua kesempatan lah ya yang ada, Iya, berani dan dengan semangat yang tadi sudah Mbak Rika sebutkan. Oke. Terima kasih Mbak Rika, Mas Andreas untuk penjelasannya, ceritanya, berbagi tentang tantangan, dan eh, inilah ya semua mungkin yang ada di pikiran tentang proyek-proyek pewarisan ingatan ini, proyek menggerakkan ingatan ini juga tentang gerakan kiri di Indonesia. Eh, Sekarang kita akan pindah ke sesi tanya jawab. Sebenarnya kami menerima 44 pertanyaan dari Google Formnya sendiri. Dan karena keterbatasan waktu, kami telah memilih beberapa pertanyaan mungkin eh, yang yang lebih relevan atau mungkin yang diulang oleh beberapa orang yang mengirim Google Form tersebut. Jadinya mungkin kita akan tanyakan, kita ada 30 menit lah kita alokasikan eh, maksimal, kurang lebih 30 menit total. Di bagian pertama mungkin sekitar 4 pertanyaan, mungkin sekitar 4 pertanyaan kurang lebih kita bisa pilih dari Google Form untuk Mas Andreas dan Mbak Rika jawab. Dan setelah itu kita juga akan mengambil pertanyaan dari webinar ini secara langsung dan menjawabnya. Sepertinya ada 2 yang substantif kita sudah dapatkan di webinar ini. Jadinya sekarang saya lemparkan ke Elsa Clave yang juga merupakan asisten profesor di bidang studi Asia Tenggara di University of Hamburg di Jerman. Silakan Elsa. Terima kasih Mentari dan terima kasih banyak Mbak Rika dan Mas Andreas. Um, Ya. Sebelum saya ambil beberapa pertanyaan, saya mau secara sangat cepat meringkaskan mungkin beberapa poin yang sudah didiskusi, dan saya lihat 3 poin yang sangat penting. Pertama, itu sudah dibilang dan ada di chat, itu pekerjaan raksasa yang sudah dilakukan, sedang dilakukan dan harus diteruskan. Ini tidak bisa dibayangkan, dan saya juga tepuk tangan untuk Mas Andreas, karena saya tidak tahu kapan tidur atau kapan bisa, karena itu luar biasa. Saya coba mengikuti semua yang diterbitkan dan semua yang ada, tapi selalu setiap kali saya lihat perpustakaan online, saya selalu lihat, oh ini belum belum dapat, oh ini belum tahu, oh ini untung ada. Jadi terima kasih, sangat berterima kasih saya atas mungkin semua sejarawan yang kerja tentang topik ini, pekerjaan yang sedang dilakukan juga. Barika dan kawan-kawan sangat-sangat berguna. Dan ini harus ditekankan lagi, itu ratusan jam. Dan sebenarnya jadi co-author, co-penulis semua artikel dan semua buku yang akan ditulis. Ini sangat penting. Ini bukan klik Google atau Wikipedia, atau ini sesuatu yang benar-benar raksasa. Um, Dan ini sebagai ajakan untuk kawan-kawan yang ada di sini, seperti yang sudah dijelaskan, tidak bisa dilakukan oleh para seorang, harus banyak orang yang kerjasama. Poin kedua yang sangat penting, arsip-arsip ini mencakup cerita kehidupan. Jadi itu cerita nasional, juga cerita global, bagaimana Indonesia memang di dunia internasional dan di panggung global pada waktu yang sangat-sangat penting, waktu Perang Dingin dan sesudah itu. Tapi semua berdasarkan cerita kehidupan, cerita pribadi orang manusia yang sama dengan kita. Dan mengakses arsip pribadi itu sesuatu yang sangat susah. Dan membuka arsip pribadi itu lebih susah lagi. Dan ini poin mungkin kedua yang saya mau membawa di sini. Ini sangat penting, dan kalau ada orang yang sedang hadir atau kawan yang kenal orang yang ada arsip pribadi, bisa foto, bisa orang yang tahu, orang yang pernah mengalami sesuatu, atau buku juga, yang ada buku yang diterbitkan tahun 65, itu buku yang sangat jarang ditemukan. Ini tolong juga kontak warisan ingatan, kontak perpustakaan online atau gerakan ingatan, biar
arsip pribadi itu juga bisa dibagi. Um, Sangat penting juga narasi arsip. Karena ini ada dua kasus yang sangat berbeda tapi komplementer. Gerakan Ingatan dan Perpustakaan Online. Perpustakaan itu ensiklopedia itu besar sekali, bisa menghabiskan ya berhari-hari untuk membaca semua. Gerakan Ingatan adalah seleksi, ada kurasi, tapi di balik kurasi yang sangat-sangat menarik adalah cerita. Jadi kita bisa paham kenapa ada kurasi itu. Ini tidak hanya orang yang mau membelokkan sejarah, seperti kan ada kurasi juga di sejarah nasional. Ini sudah jelas kenapa kurasi terjadi, kenapa ada kategori yang dibuat, dan ini sebenarnya memudahkan pekerjaan dan memudahkan usaha orang yang mau terjun, yang mau mulai mengerti tentang sejarah gerakan kiri. Poin ketiga yang sangat penting dan yang juga dibicarakan adalah data dan soal keamanan. Dan juga secara hukum akses. Apakah kita boleh memberi akses kepada semua orang? Di website Gerakan Ingatan ada satu kalimat itu dijelaskan bahwa ada hukum yang berbeda tergantung negara yang berbeda, dan bahwa Gerakan Ingatan tidak punya hak. Ini sesuatu yang sangat penting juga, dan mungkinnya akan jadi lebih penting lagi untuk masa depan kalau ada orang yang mau memakai arsip itu, dan arsip itu jadi sumber untuk studi yang akan diterbitkan, karena ada soal hak yang lumayan penting. Jadi dari situ saya akan langsung mulai dengan pertanyaan yang ada di chat. Ada pertanyaan tentang ancaman digital yang menarik karena sudah dibicarakan apakah pernah ada ancaman digital, dan kalau misalnya besok ada ancaman digital yang terjadi kalau perpustakaan online diserang, apakah ada backup, apakah data di-save, atau apakah semua akan hilang? Apakah ada usaha untuk mengamankan data itu kalau ada ancaman digital? Ini pertanyaan pertama. Mungkin bisa mulai dari Mbak Rika. Kami baru mulai 30 September yang lalu, jadi sampai sejauh ini belum mendapatkan ancaman digital semoga tidak ke depannya. Tapi kami juga sudah mengantisipasi ketika kami mulai membentuk Gerak Ingatan. Ada salah satu kawan yang juga punya keahlian dalam hal digital security ini, dan kami mengkonsultasikannya ke kawan ini, termasuk juga tidak cuma keamanan situs, tapi juga keamanan data pribadi, kemudian data-data orang-orang yang menguploadnya, juga keamanan nama orang-orang yang ada di arsip itu semua harus dipertimbangkan, karena biar bagaimanapun kita mengatakan kita harus memecah kebisuan sejarah, tetap aja isu ini di Indonesia masih sensitif dan selalu digunakan untuk kepentingan politik, untuk menjatuhkan seseorang, misalnya ya. Jadi kita concern data pribadi ini yang sangat kami perhatikan juga. Misalnya kalau kami melakukan wawancara dengan Exil, kami harus menanyakan apakah dia bersedia dokumennya dibuka ke orang. Jika tidak, maka kami tidak akan bagikan. Seperti itu. Juga nama-nama yang disebut, apakah boleh kami ungkapkan. Seperti itu. Terus soal metadata, arsip itu, kawan yang memberikan konsultasi untuk digital security itu selalu menyarankan apa yang harus kami lakukan dengan setiap dokumen itu. Langkahnya banyak dan belum semuanya kami jalankan, cuma ya itu tadi karena keterbatasan tenaga dan karena waktu juga kan. Tapi ketika nanti kami sudah mulai bertambah bantuan untuk menjalankan website ini, kami harap itu bisa kami lakukan. Dan memang ada langkah-langkah untuk mengamankan. Gitu. Begitu dari Gerak Ingatan.
Untuk Mas Andreas sendiri mungkin karena perpustakaan online genosida Ya. sudah berdiri 8 tahun. Sebenarnya tentang hak cipta dan sebagainya, yang berbeda dengan gerak ingatkan, sebenarnya saya sumber sekunder ya. Jadi karena saya melingkan dengan satu sumber yang mempublish pertama, dan kemudian saya hanya melingkan. Tetapi memang ada beberapa dokumen yang memang di primer, artinya dari sumber pertama, seperti contoh dari buku Timus, dan ada beberapa, misalnya ada majalah-majalah tertentu dari lembaga-lembaga penyintas yang saya simpan, dan itu sudah seizin lembaga bersangkutan. Jadi problem itu nggak terlalu banyak. Memang yang banyak saya lakukan itu khusus untuk karya rupa, yang saya merepro beberapa foto karyanya, dan setahu saya semuanya sudah saya kontak, dan itu melalui persetujuan mereka, dan semua bahan-bahan mereka juga sebenarnya tersedia online juga di berbagai tempat yang saya himpun. Bahkan ada yang memiliki websitenya sendiri, beberapa seniman, dan saya hanya melingkan, tapi memang merepro beberapa foto-foto karya yang atas izin mereka di perpustakaan online. Nah, tentang 8 tahun ini sebenarnya relatif nggak ada gangguan berarti. Saya kan juga menggunakan berbagai medium untuk publish atau menggaungkan itu, baik melalui Facebook, Twitter, dan sebagainya. Sejauh ini tidak banyak gangguan, termasuk misalnya apakah ancaman ketika merespon satu publikasi di Twitter, Facebook, hampir nggak saya temukan. Nah, tentang security websitenya memang ada beberapa teman yang membackup, tapi saya sendiri sebenarnya menyimpan perpustakaan online itu dalam 3 website, tapi website utama yang perpustakaan online genosida itu. Dan setiap entry itu juga saya mengkopinya, sehingga ketika nanti ada hal, saya tinggal copy paste ke halaman baru nanti. Tapi itu semua sebenarnya sudah disimpan untuk mengantisipasi kalau website ini bermasalah kemudian. Itu aja sih. Dan memang itu harus kami pikirkan juga lebih jauh. Mungkin itu juga salah satu bagian yang selain beberapa hal yang tadi sudah saya sampaikan, untuk menata kembali, termasuk aspek itu. Platform websitenya, sejauh ini kan saya menggunakan website yang free ya. Mungkin banyak pertimbangan untuk mencari buat website yang lebih permanen dan sebagainya. Terima kasih Mas Andreas. Ya. Mungkin sebentar kita jeda dulu dari sesi tanya jawab, karena acara ini juga dihadiri oleh Ibu Magdalena Sitorus yang menjadi penulis seri buku Perempuan Penyintas 65. Ibu Magdalena, apakah di sini? Ya, Ya, Mbak. kita boleh minta mungkin komentar dari Ibu terkait menuliskan ingatan? Oh iya, saya justru Tapi, mau bertanya. oh ya ampun, ya mungkin kita bisa dengar dulu komentar dari Ibu, tapi mungkin kita buat agak cukup cepat supaya nanti ada waktu untuk sesi tanya jawab lagi. Silakan. Yang tentunya saya sangat mengapresiasi ya upaya untuk digitalisasi. Walaupun saya ini orangnya gaptek juga gitu ya. Tapi kan di zaman udah berubah ya. Mau tidak mau kita masuk ke era zaman digitalisasi. Yang saya mau tanya, sangat mengapresiasi Mas Andreas yang selalu konsisten, juga Mas Rika. Mungkin di waktu yang akan datang lebih banyak volunteer ya, mungkin yang banyak dilibatkan ya. Karena nggak mungkin ya tadi kalau Mbak Rika ya, 3 tenaga itu kan, aduh, aku bisa bayangin ya, aduh, begitu banyak yang mau dikerjakan. Nah, yang saya mau tanyakan adalah begini, bagaimana kalau misalnya yang didokumentasikan adalah misalnya masih ada mereka yang masih hidup gitu loh. Nah, sementara itu kan banyak ancaman juga ya sebetulnya ya, ancaman tanda kutip. Saya ingat waktu itu ketika saya menulis
apa ya? Saya selalu berkata catatan harian. Jadi ketika saya menulis alamat dari narasumber, saya juga diingatkan waktu itu. Bu Mahda, nggak usah deh ditulis di dalam bukunya gitu. Dalam kaitan proteksi gitu ya. Mana tahu nanti ada yang sentimen dilihat alamatnya didatengin, waduh kayak gimana. Nah, dalam kaitan digitalisasi itu upaya proteksi terlebih kepada mereka yang masih hidup gitu ya. Itu sudah ada nggak gitu ya? Artinya kalau orang mengakses ini nama-nama yang hidup diceritakan misalnya. Itu bagaimana? Dan saya yakin juga, saya ingat ya waktu itu Mas Andreas, ini apa? Ini juga dalam rangka untuk memprotek semua dokumen karena kita juga nggak tahu nih pemerintahan ke depan seperti apa gitu ya. Mudah-mudahan jauh lebih baik. Tapi masih semua question mark. Artinya itu juga sesuatu yang harus dipikirkan. Itu saja sih Mas Andreas dan Mbak Rika ya. Makasih. Terima kasih Bu Magdalena untuk komentarnya. Mungkin bisa kembali lagi dengan Elsa dan pertanyaan selanjutnya yang bisa diangkat. Ya, sebenarnya ada pertanyaan yang sama yang tadi ada di Google Form tentang keamanan, tapi secara fisik, apakah pernah ada orang yang laporkan, kan karena di Indonesia ada undang-undang yang cukup ketat dan cukup restriktif kalau konten online, apakah pernah ada terutama untuk Mas Andreas masalah di Indonesia dengan orang yang melaporkan usaha itu atau belum dan semoga tidak ada. Jadi tidak hanya untuk orang yang diwawancara, tapi orang yang bekerja di balik layar. Hmm. Sejauh ini sih belum ada masalah ya. Tapi memang yang kami pikirkan juga antisipasi bahwa kan MPR yang tentang pelarangan Marxisme dan Leninisme itu masih berlaku dan kemudian diturunkan di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan sebenarnya kitab-kitab KUHP-nya itu kan sudah disahkan, hanya ditunda pelaksanaan. Saya nggak tahu ketika nanti KUHP yang secara lebih detail mengatur itu dijalankan, apakah kemudian akan menjadi lebih banyak ancaman untuk pelapor. Karena bisa jadi kan teksnya misalnya kita ngangkat juga persoalan penyintas 65, otomatis kita membangkitkan PKI kembali dan bahasa-bahasa dan sebagainya ya. Jadi setahu saya KUHP itu ditunda pelaksanaan entah mulai kapan ya. Itu tapi sejauh ini saya pribadi tidak pernah mendapat persoalan terkait itu. Mbak Rika, ada komentar mungkin? Eh, eh, Kami karena masih baru, jadi juga sama sekali tidak pernah mendapat ancaman. Tapi juga mulai memikirkan nih apa kemungkinan-kemungkinannya, termasuk juga dan seandainya KUHP itu berjalan. Cuma yang mungkin agak menyelamatkan atau agak mengamankan itu karena lokasi yang tidak di Indonesia ya, termasuk juga platformnya sendiri eh, tidak berada di server yang di Indonesia, jadi tidak bisa langsung misalnya eh, dicampur, ditutup atau diapakan gitu ya. Kalau tadi di chat kayaknya ada yang bilang, ada yang tanya eh, secara teknis menjaga keamanan situs dari serangan hack dari lawan kita. Eh, Jawabannya eh, ya kita berteman juga dengan hacker. Kita maksudnya itu juga ya perkawanan itu akan sangat-sangat membantu ya. Jadi karena kita juga bisa mendapat backup, bisa mendapatkan advice apa yang harus kita lakukan, gitu. Begitu. Yang Ibu Magda tadi pertanyaannya apakah mau dijawab atau kita tunggu selanjutnya? Silakan bisa, kita masih ada 15 menit kalau cepat. Iya. Ibu Magda tadi kalau tidak
salah menanyakan bagaimana cara untuk memproteksi orang-orang atau nama-nama yang disebut di dalam arsip gitu ya. Menurut saya itu sangat sangat penting dan Sorry Mbak, maksudku yang masih hidup kan yang banyak masih hidup, juga. iya betul betul, Ya. yang masih hidup. Itu sangat sangat penting dan menjadi concern kami di Gerak Ingatan karena tidak hanya orangnya sendiri, tapi juga keluarganya misalnya gitu. Dan itu yang memang sampai sejauh ini eh, bisa dibilang membuat tidak semua dokumen bisa dibuka, tidak semua cerita bisa keluar kan. Tapi ya kita juga perlu sensibilitas bagaimana eh, eh, apa untuk menghargai mereka juga perlu perlu memerlukan rasa aman gitu ya. Karena bagaimanapun trauma selalu diwariskan juga gitu. Jadi kalau misalnya tidak mau untuk disebut selalu akan dihargai. Jadi kami kalau wawancara akan selalu tanya gitu. Apakah ini bisa? Apakah itu boleh? Gitu. Dan alamat sebisa mungkin tidak kami masukkan ke dalam dokumen. Paling hanya nama tempat kota gitu atau ya biasanya cuma kota atau apa sih daerah tempat tinggal, daerahnya aja gitu. Begitu jadi tidak detail. Kalau dalam penarasiannya ya, kalau dalam dokumen eh ya sejauh ini kami tidak menampilkannya kecuali kalau orang yang bersangkutan mengizinkan itu. Baik, saya lanjut dengan dua pertanyaan terakhir yang dari Google Doc. Dan mungkin sebelum itu saya mau cerita bahwa cukup banyak pertanyaan tentang munculnya gerakan kiri, kemungkinan munculnya gerakan kiri pada masa sekarang lagi. Mungkin 12, sekitar 12 pertanyaan. Agak susah dijawab, jadi mungkin orang yang tanya bisa diajak baca situs dan arsip yang ada. Um, karena kalau secara luas ya banyak gerakan kiri yang masih ada di Indonesia, tapi jelas secara ideologis banyak hal yang ya sudah hampir mati. Um, jadi dua pertanyaan yang terakhir itu, satu sangat menarik dari seorang guru yang bertanya bagaimana cara efektif seorang guru untuk menyampaikan konten sejarah yang berhubungan dengan gerakan kiri. Bagaimana dengan hukum sekarang di Indonesia, pemerintah sekarang di Indonesia, dan begitu banyak data yang juga tidak cocok, tidak sesuai dengan buku dan sejarah nasional. Bagaimana cara efektif untuk seorang guru yang mau menyampaikan bahan itu di kelas? Ini pertanyaan susah. Silakan kalau Menarik tapi penting. ya penting. Karena sampai sekarang juga studi tentang memori di Indonesia tidak ada misalnya, memori studies tidak ada. Jadi kalau 65 Ya, itu selalu apa yang terjadi satu narasi seperti Mas Andreas bilang tidak ada satu narasi. Dan itu ada usaha untuk menghubungkan beberapa narasi. saya Mungkin saya tidak punya latar belakang pedagogi atau pendidikan ya. Tapi eh, kalau di Belanda sini sejak dekolonisasi dalam tanda kutip program dekolonisasi dijalankan, mereka mulai eh, membuat sejarah mereka lebih terbuka karena dulu tentang tentang penjajahan tentang kolonialisme itu sangat terbatas disampaikan eh, dan mulai menambah yang mereka bilang eh, multiple voices. Jadi lebih banyak suara, lebih banyak narasi tadi seperti yang Mas Andreas bilang. Eh, Mungkin itu eh, jadi tidak hanya menceritakan narasi dari buku sejarah utama, tapi juga menceritakan narasi-narasi lain. Tidak perlu, saya pikir lebih terbuka ya terhadap bukan hanya akademis, tapi juga cerita-cerita personal, eh, kisah-kisah kehidupan eh, yang tadi kita bahas. Jadi lebih dari bawah.
sehingga bisa mengimbangi tanpa menggurui gitu. Karena yang personal adalah ya the personal is the political. Apa yang terjadi di politik akan mempengaruhi personal. Begitu sebaliknya. Gitu. Jadi mulai dari cerita personal, jadi cerita Nah, orang, jadi personal kecil. bisa gerakan juga. Bagaimana misalnya kalau ngomong tentang Gerwani, dalam narasi Orde Baru itu kita cuma tahu dari eh, pemberitaan di koran bahwa mereka melakukan yang digambarkan memperkosa para jenderal dan sebagainya itu dan di film G30R, tapi juga bisa diceritakan apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Gerwani, apa sih organisasi perempuan ini, bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka menggandeng ibu-ibu atau perempuan-perempuan misalnya di desa, apa semangatnya. Jadi mungkin untuk seorang guru ambil satu tema, Mm-mm. terus mungkin ajak murid atau mahasiswa sendiri cari online tentang tema tersebut. Ya, Mungkin itu juga. mereka menggali apa seperti di ruang arsip yang benar, tapi mereka di dunia digital mereka menggali dan bisa cari um, jawaban. Iya, Ada karena sudah semakin banyak kan Elsa. Jadi bisa diarahkan juga ke misalnya perpustakaan genosida. Itu kan ya sudah. itu ya. Ya, ini Truly baru di chat kalau mau lihat ada Truly yang sudah mengarahkan ke disertasi Barika juga itu ide yang bagus sekali mulai dari foto-foto karya Adrian Mulia. Jadi itu cerita personal kalau orang bisa identifikasi juga itu mungkin sebuah strategi cara yang cukup efisien untuk mulai um, terjun dalam sejarah itu. Um, saya mohon maaf saya sedikit cepat karena yang tinggal hanya 5 menit. Um, jadi pertanyaan terakhir yang ya semua juga berhubungan adalah tentang trauma. Ada orang yang tanya dan saya pikir ini lumayan ya penting. Apakah ada apa hal traumatis yang paling traumatis yang sudah dihadapi selama membangun platform? Karena itu cerita personal yang berat sekali, seperti yang sudah diceritakan mereka ada cerita yang belum tidak bisa dibuka, belum umum. Uh, ini juga tantangan untuk orang yang kerja di balik layar. Ada apa emosi, ada itu tidak ya sesuatu yang gampang secara emosional. Apa tantangan paling besar dan mungkin strategi uh, yang dipakai supaya bisa terus. Uh, Mas Andreas mungkin? Mas Andreas masih di Ini mute. Ya, Saya sudah mengerjakan ini 8 tahun dan cukup intens, ya memang kadang nggak melihat jam juga. Tapi yang saya menjadi khawatir begini, saya menjadi seperti mesin gitu ya. Karena di satu sisi kalau memang saya selalu merasa terlibat dan secara emosi dan sebagainya, tapi ada tahap-tahap ketika saya mengambil jarak karena tapi saya juga tidak ingin menjadi mesin pada satu saat untuk artinya menjadi sepanjang saya mengumpulkan bahan itu tapi tidak melibatkan emosi dan sebagainya. Tapi itu juga barangkali yang sempat terpikir oleh saya, tapi sebenarnya saya lebih secara emosional lebih terlibat tidak dalam karya yang dalam bentuk teks ya. Tapi kalau video kemudian saya mendengar audio langsung kesaksian dari korban itu memang secara emosional berat ya. Dan memang juga saya berpikir ya saya juga nggak tahu seberapa tahan saya akan terus mengerjakan, tapi saya berharap sebenarnya ada teman-teman lain yang menggarap lebih baik dari bahan-bahan yang sudah dikumpulkan oleh perpustakaan online. Jadi membuat lagi tentunya dengan untuk kepentingan masing-masing. Ada yang mungkin menjurus kepada kepentingan akademik, ada yang fokus kepada penyadaran di kalangan anak muda. Tapi bahan-bahan itu silakan sudah saya kumpulkan, ya itu bisa diolah kembali sesuai dengan sesuai dengan kepentingan masing-masing dan untuk tujuan apa. Jadi saya berharap sebenarnya akan ada yang
membuat lagi dalam kemasan yang lebih baik, mungkin juga materinya lebih terseleksi dan sebagainya. Saya berharap sampai 8 tahun ini belum ada gitu yang mau melakukan. Bahkan saya memikirkan juga kalau mau bahan itu semua bisa dipakai dan kemudian mereka menyusun dengan cara mereka masing-masing kan, untuk mencapai tujuan pengungkapan kebenaran dan keadilan yang kita harapkan. Itu saja. Em, Saya sedang lihat chat untuk sekarang ambil beberapa pertanyaan. Ada yang sudah dijawab. Ada beberapa pertanyaan tentang masa sekarang dan juga tentang apakah ada usaha untuk perhatikan representasi minoritas dan juga kelas dalam pekerjaan pengarsipan itu. Jadi em, apakah memang sudah bisa berpikir, oh apakah semua kelas dan semua minoritas direpresentasi dengan baik, atau apakah arsip diambil begitu saja? Ini satu pertanyaan yang datang beberapa kali juga di Google Doc. Dan mungkin yang kedua yang menarik, apakah ada secara teknis untuk tahu berapa orang dan dari negara yang mana yang memakai, yang lihat websitenya, biar kita juga bisa mengukur apakah kebanyakan dari Eropa, Amerika, atau Indonesia. Mungkin dua pertanyaan itu untuk selesai, untuk tutup. Mungkin saya mulai saja. Tapi ini yang terkait apa yang saya kerjakan ya. Misalnya cukup banyak saya mengangkat juga pengalaman orang Tionghoa di genosida 6566 juga. Saya juga menghimpun bahan-bahan. Jadi 6566 kan waktu itu juga tahun 67 kemudian ada ketetapan pemerintah atau undang-undang yang hanya mengakui 5 agama setelah pasca 65. Yang tidak masuk ke dalam 5 agama mereka bisa dikomuniskan karena dianggap berbagai aliran kepercayaan itu di luar yang 5 ini bisa saja dikomuniskan. Saya juga coba menghimpun hal-hal semacam itu. Jadi yang saya menarik juga banyak orang yang kemudian terpaksa meninggalkan agama aslinya. Kemudian itu kan juga kaum minoritas yang mereka mengalami juga perubahan politik pada saat itu dalam rangka mengendalikan masyarakat. Mereka mengeluarkan 5 agama sah sehingga lebih mudah dikontrol agama-agama lain yang dianggap mudah disusupi oleh paham-paham komunis dan sebagainya itu kemudian dilarang ya sempat. Jadi itu saja sih sedikit catatan saya. Dan juga mungkin satu hal lagi, dalam kasus genosida memang kita selama ini kan terlalu dominan Jawa, mungkin Sumatera, Bali. Kita cerita-cerita dari wilayah-wilayah juga perlu kita angkat juga. Misalnya kasus khusus di Kalimantan Barat juga pasca 65 kemudian juga ada upaya tentara untuk membasmi gerakan kiri itu juga membenturkan secara horizontal antara orang Dayak dan orang Tionghoa. Jadi catatan-catatan itu sebenarnya perlu kita angkat lagi lebih banyak persoalan-persoalan di luar 3 pulau utama itu ya. Iya, yang terakhir itu memang perlu banget karena tapi kita juga karena keterbatasan bahannya. Tapi dengan adanya misalnya diskusi ini, saya mau share sedikit. Kemarin kan dibagikan nih Zoom untuk diskusi ini kan, terus tiba-tiba ada teman yang mengontak saya, oh kamu sekarang di arsip punya arsip 65 ya? Bapak saya itu ketua pemuda rakyat di sini di Timur, tapi sangat sedikit orang membahas tentang apa yang terjadi di situ. Nah, jadi kita juga menunggu bahan-bahan atau cerita-cerita impulsif atau spontan dari teman-teman yang ada gitu. Dan saya pikir ada potensi untuk itu, untuk menghimpun bahan-bahan yang secara tertulis atau tekstual mungkin tidak ada, tapi cerita-cerita lisan itu masih bisa digali. Ini juga potensi yang harus kita gunakan gitu.
Nah, terus aku mau apa ya? Soal eh, agama, minoritas agama. Kalau di gerak ingatan, kami mulai memikirkan soal memisah. Kenapa komunis selalu di label anti agama atau ateis seperti itu. Ini kan mitos yang harus dibongkar ya, karena pada dasarnya sejak awal di Indonesia dimulai juga sudah mulai menggandeng Islam, ada Islam merah sebagainya, dan arsip-arsip tentang ini masih sangat terbatas gitu. Nah, itu yang mulai kami mulai cari, misalnya buku-buku tentang itu atau arsip-arsip tentang SI merah gitu. Ini masih terus dilakukan gitu. Terima kasih Mbak Rika, Mas Andreas, terima kasih juga Elsa sudah memfasilitasi sesi tanya jawab yang tadi. Jadi Grace Leksana juga. Oh, ya Mas Andreas. Begini, itu cukup banyak pertanyaan, ada sekitar 40 ya di Iya. Google ini. Kemudian di obrolan itu juga ada beberapa. Saya sebenarnya secara ini bersedia untuk mencoba menjawab ya berbagi pengalaman yang terkait pertanyaan yang mungkin relevan dengan perpustakaan online itu. Barangkali nanti nggak tahu gimana caranya poin-poin itu bisa sampai ke mereka. Barangkali nanti ketika ini ditayangkan di YouTube ada satu link yang mungkin berisi komen, paling nggak respon saya, mungkin nanti Rika juga atas beberapa pertanyaan yang mungkin tidak sempat kita perbincangkan. Saya bersedia untuk coba menjawab, meresponnya. Tentu saja itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Mungkin justru yang lebih efektif bisa sekaligus nanti kita upload podcast. Kalau berkenan bisa ditulis email juga. Jadinya secara pribadi orang-orang yang masih memegang pertanyaan bisa langsung menanyakan, apalagi yang teknis kan ya. Apalagi yang tentang arsip-arsip online masing-masing Mbak Rika dan Mas Andreas. Tadi saya juga mau menambahkan ini komentar dari Grace Leksana tentang pertanyaan bagaimana guru bisa ikut turut memasukkan konten sejarah gerakan kiri atau alternatif dari sejarah yang sudah ada di buku pendidikan Indonesia. Terima kasih banyak untuk Grace Leksana. Dan saya sendiri sebagai bisa dibilang generasi muda, generasi reformasi mungkin. Saya juga dibesarkan SD, SMP, SMA di mana pembelajaran sejarah itu sangat terbatas dan sangat tunggal, sehingga genosida 65 sama sekali tidak diungkit, begini-begini. Dan maaf, saya juga ingin menambah satu komentar sedikit tentang itu karena menurut saya penting. Pada akhirnya menurut saya itu jatuh ke gurunya untuk menciptakan suasana atau lingkungan pembelajaran yang terbuka. Mungkin memang sih tidak ada di buku teks, tetapi guru jika sadar akan ketunggalan sejarah yang ada di buku-buku sejarah Indonesia, di kurikulum Indonesia, bisa menawarkan ruangan di mana para murid dapat tidak takut menanyakan pertanyaan-pertanyaan, kok kayaknya ada ini ya, kok kayaknya ada yang nggak dibahas gini 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 gini. Dan jika guru tersebut merasa tidak memiliki kapasitas untuk menjawab, bisa diarahkan ke arsip-arsip online, ke dokumen-dokumen yang sudah tersedia, seperti contohnya yang hari ini dari Gerak Ingatan, dari perpustakaan online Genosida. Dan dari sebatas itu saja menurut aku sendiri sih ya, itu sudah sangat besar, sudah sangat baik. Ya, sekali lagi terima kasih untuk para pembicara, penanggap Elsa, dan semua kawan-kawan warisan ingatan yang sudah membantu di belakang. Dan terima kasih untuk semua yang sudah datang pada hari ini turut berbicara mengenai mewariskan ingatan gerakan kiri di ruang digital. Dan untuk yang berkenan, tolong tetap online dan kita bisa nyalakan videonya dan kita bisa ambil foto.